Halo semuanya, selamat berjumpa dalam sesi Mari Membahas Kata Ibrani. Kata Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah kata Elohim dan juga kata Allah. Saya mengerti bahwa beberapa orang Kristen itu menolak untuk menggunakan kata Allah dan lebih memilih untuk menggunakan kata Elohim, karena mungkin ini adalah bahasa asli yang dipakai di Alkitab, bahasa Ibrani ya. Karena saya pernah kuliah di Hebrew University of Jerusalem, saya sedikit banyak mengerti mengenai bahasa Ibrani, jadi kita akan bahas kata Elohim dan kata Allah ini dari bahasa Ibrani. Oke, nah kalau kita lihat dari arti katanya, Elohim ini dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 5 huruf ya, Alef, Lamet, He, Yod, dan Mem. Dan kata ini adalah bentuk jamak dari bahasa Ibrani, gitu ya. Kalau kita lihat akhiran im itu biasanya adalah menunjukkan jamak, seperti kalau misalnya kuda itu dalam bahasa Ibrani itu sus, tetapi kalau lebih dari satu atau beberapa kuda itu adalah susim, gitu ya. Nah, bentuk tunggalnya adalah Eloah atau seringkali disingkat sebagai El, gitu ya. Nah, kenapa eh, Allah itu disebut sebagai Elohim? Kita percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal ya. Jadi tiga pribadi tetapi satu Allah. Oleh sebab itu disebut sebagai Elohim. Nah, kemudian arti Elohim itu adalah Tuhan atau Allah atau ilah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah deity ya, atau God gitu. Nah, kata Elohim ini pertama kali disebutkan itu di Kejadian 1 ayat 1. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Jadi in the beginning God created the heavens and the earth gitu. Kata God di sini adalah Elohim yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Allah. Jadi eh, Kejadian 1 ayat 1 ini adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Elohim itu diterjemahkan sebagai Allah. Nah, kata Elohim ini adalah kata dalam bahasa Ibrani yang dalam bahasa Aramaik itu katanya adalah Elah, dan dalam bahasa Arab itu katanya adalah Allah. Nah, kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu banyak mengambil kata-kata dari bahasa Arab ya. Makanya dalam bahasa Indonesia kita juga menerjemahkannya sebagai Allah, tapi artinya adalah sama. Jadi kita tahu di sini dalam bahasa Ibrani Elohim, bahasa Aramaik Elah, bahasa Arab itu Allah. Ketiga bahasa ini berasal dari satu rumpun ya, jadi Semitik, bahasa Semitik. Makanya pengucapannya juga agak mirip-mirip. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani, kata Elohim ini tidak eksklusif untuk Allah Tritunggal kita, tetapi juga dipakai untuk mengacu kepada Allah atau ilah lain. Kita lihat di Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ini ketika Tuhan itu memberikan ke-10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi kita lihat di perintah yang pertama di sini dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalau bahasa aslinya itu adalah Elohim, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai gods, plural ya. Jadi Allah-Allah lain gitu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya satu. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi kata ini adalah kata yang sama dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Gitu. Kemudian kita lihat juga di Keluaran 23 ayat 13. Di sini dikatakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi bahkan Tuhan mengatakan jangan panggil Allah lain, tetapi Allah itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, di dalam Hebrew Bible, itu adalah kata Elohim juga gitu. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai gods. Jadi menarik ya, karena kata yang sama dipakai untuk Tritunggal Allah, Tritunggal, tapi kata yang sama juga dipakai pada saat Tuhan mengucapkan atau mengacu kepada Allah lain gitu. Nah, kemudian argumen dari orang yang bilang tidak boleh menggunakan kata Allah, itu mereka bilang
karena pengucapan Allah itu mengacu kepada Tuhan yang lain, gitu ya. Nah, menariknya ketika saya belajar bahasa Ibrani, kata Allah atau olah itu ternyata ada di dalam bahasa Ibrani. Jadi di sini ada 4 huruf ya, ayin, vav, lamet, he. Ini artinya korban bakarannya. Pengucapannya adalah olah kalau digunakan sebagai kata benda, tetapi Allah, pengucapan Allah itu kalau sebagai kata kerja, yang artinya menaikkan atau mempersembahkan korban bakaran gitu. Nah, kita tahu bahwa korban bakaran ini adalah salah satu dari kelima korban dari hukum Musa ya, yang Tuhan berikan di kitab Imamat. Kita bisa lihat itu ada 5 korban. Jadi salah satunya adalah korban bakaran atau olah, kemudian ada korban sajian atau minkah, kemudian ada korban keselamatan atau syalamim, kemudian ada korban penghapus dosa, khatat, dan korban penembus salah atau asyam gitu. Nah, kemudian kita lihat kata pertama kali olah ini disebutkan itu ada di Kejadian pada saat Nuh yang mempersembahkan korban bakaran setelah banjir itu reda, kemudian bahteranya itu mendarat. Kemudian di sini dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan ke dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi di sini Tuhan itu begitu suka gitu, begitu menyukai korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh gitu, sampai Tuhan itu berjanji bahwa dia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga di Kejadian 22 pada saat Tuhan itu menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menghentikan Abraham dan Tuhan memberikan korban pengganti anaknya. Dan menariknya di situ dikatakan bahwa domba itu yang menggantikan itu adalah korban bakaran gitu ya. Jadi bukan korban-korban yang lain, korban bakaran gitu. Dan kita tahu bahwa korban bakaran pengganti Ishak ini adalah juga mengacu kepada Tuhan Yesus. Karena dia menggantikan kita manusia, kita yang seharusnya mati, tapi dia yang mati, Yesus yang mati, menggantikan kita sebagai korban bakaran yang sempurna. Dan kita juga tahu di satu raja-raja ya, ketika Raja Salomo itu dipilih untuk menggantikan Daud, itu dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Nah, di situ dikatakan bahwa ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran. Wow, 1.000 korban bakarannya. Dan saya percaya karena itu, karena dia mempersembahkan korban bakaran yang segitu banyaknya, Tuhan itu begitu senang dengan persembahan Salomo sehingga pada saat malam ketika tidur Tuhan itu bertanya, minta apa saja yang kamu kehendaki akan kuberikan kepadamu gitu. Dan akhirnya kita tahu bahwa Solomon itu meminta hikmat dan Tuhan memberikan tidak hanya hikmat tetapi juga kekayaan, kemenangan atas musuh-musuhnya gitu, kemasyuran. Jadi bahkan lebih dari yang diminta Salomo karena Tuhan begitu senang dengan korban bakaran dan semua korban-korban bakaran ini katanya adalah olah atau Allah gitu ya. Jadi itu adalah kata bahasa Ibrani untuk korban bakaran. Nah, setelah kita mengerti arti kata Elohim dan arti kata Allah di dalam bahasa Ibrani, itu terserah kalian ya. It's up to you guys. Kalian mau memakai kata Elohim saja atau bisa memakai kata Allah. Tetapi yang penting Tuhan melihat hati. Tuhan menyukai hati eh, yang tertuju kepada Dia, yang memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan sendiri berkata, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan gitu. Jadi segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke guys, sampai berjumpa dalam pembahasan bahasa Ibrani berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati.